Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, masih semangat ya belajar ya? Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi dan kita belajar daring, kalian harus tetap semangat ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga ya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan babnya masih sama ya. Kita masih di bab 3 yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas submateri yang pertama, di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan. Kita masuk ke submateri yang kedua ya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Oke adik-adik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, jadi di submateri yang kedua ini kita akan belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ini masih dalam bab 3 ya adik-adik. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, sebelum kita belajar ke inti dari materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Nah, coba kalian pikirkan sejenak. Ini termasuk gambar apa sih dari kelima gambar ini? Ada orang di sawah, ada orang beternak, ada nelayan, ada orang belanja di pasar, dan ada sebuah pabrik atau industri. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Nah, saya bantu ya. Jadi di sini dari gambar tersebut muncul suatu pertanyaan, apa sih yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Nah, ternyata gambar tersebut merupakan gambar dari masyarakat yang melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, untuk membahas itu semua, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari di slide berikutnya. Ya, nah, jadi manusia dalam ilmu ekonomi itu disebut makhluk ekonomi atau homo economicus ya. Kenapa demikian? Kenapa manusia disebut ekonomi? Karena manusia itu selalu mempunyai kebutuhan ya. Tidak ada manusia itu yang tidak punya kebutuhan. Jadi manusia itu melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan mencapai suatu kemakmuran. Nah, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kehidupan hidupnya itu disebut dengan tindakan ekonomi ya. Di kelima gambar tersebut merupakan contoh dari masyarakat yang melakukan tindakan ekonomi ya, karena yang namanya manusia itu adalah makhluk ekonomi yang tidak lepas dari yang namanya kebutuhan. Nah, selain contoh dari gambar tersebut, nah sekarang coba kalian pikir lagi, coba kalian beri contoh yang lain dari tindakan ekonomi ya. Ini banyak contoh. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari hampir tiap hari itu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi ya. Nah, ini ada contoh umum dari tindakan ekonomi. Nah, ini yang umum sekali terjadi ya. Ini ada gambar, ada sebuah keluarga sedang berbelanja. Nah, mengapa mereka berbelanja? Mereka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka ya. Pasti itu ya. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua. Gambar apa itu adik-adik? Nah, itu ada gambar yang lari ya, ada orang lari. Nah, ternyata olahraga itu juga termasuk tindakan ekonomi. Kenapa tindakan ekonomi? Karena dengan olahraga
olahraga itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Nah, kan di pertemuan sebelumnya kemarin sudah ada penjelasan tentang macam-macam kebutuhan ekonomi ya, nah, termasuk olahraga itu juga termasuk suatu kebutuhan ekonomi dan termasuk dia kebutuhan jasmani. Nah, setiap orang melakukan kegiatan itu selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi itu disebut dengan motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu terdiri dari 4 atau dibagi menjadi 4. Jadi, orang melakukan tindakan ekonomi itu ada suatu motifnya, ya. Nah, yang pertama itu ada motif untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua ada motif berbuat sosial, yang ketiga ada motif mendapatkan penghargaan, dan yang keempat ada motif memperoleh kekuasaan. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, ini ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada contoh ya. Ada gambar di situ, ada seorang pedagang berkeliling menjual barang dagangannya demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, itu contoh dari motif untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin contoh lain, ada seorang pergi mencari ikan, menjadi nelayan, kan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang kedua, ada motif untuk berbuat sosial. Di situ ada gambar ya contohnya. Jadi di situ ada seorang perempuan membantu keluarga yang tidak mampu dengan memberikan beberapa sembako. Jadi misalnya kalian ingin membantu teman yang tidak mampu, kalian membelikan teman kalian yang tidak mampu itu, misal kalian membelikan pakaian, kemudian diberikan ke teman kalian yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di situ ada contoh ya, ada siswa sedang belajar, nah, kemudian dia mendapatkan juara 1. Nah, jadi ada seorang siswa belajar, kemudian dia membeli buku pelajaran yang banyak ya, dia supaya dibuat untuk belajar, kemudian supaya dia mendapatkan juara 1. Nah, itu contoh motif ekonomi untuk mendapatkan harga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Jadi seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, jadi sifat manusia itu tidak pernah puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga manusia terus melakukan kegiatan dan mengembangkan suatu usaha ya. Jadi karena sifat manusia tidak pernah puas, nah jadi misal sekarang hidupnya sudah berkecukupan, sudah ada 1 mobil, nah ternyata kurang ya, karena sifat manusia ya, akhirnya bekerja lebih giat lagi, mungkin dia mengembangkan suatu usaha, akhirnya dia dapat beli mobil lagi, kemudian dia dapat beli mobil lagi ya. Itu memang sifat manusia ya. Jadi itu motif ekonomi untuk memperoleh suatu kekuasaan. Oke, kita lanjut sekarang ke prinsip ekonomi. Nah, apa sih prinsip ekonomi itu? Jadi prinsip ekonomi itu adalah usaha seorang untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin ya. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi itu ada 2 kata kunci. Kalau dalam dunia usaha ya, itu ada efektif dan efisien. Apa sih efektif itu? Efektif itu adalah apa yang dilaksanakannya itu benar ya. Kemudian kalau efisien itu adalah kegiatan yang dilakukan itu tepat untuk mencapai target tertentu. Nah, untuk lebih sederhananya, ini ada sebuah ilustrasi atau contoh ya, prinsip ekonomi. Nah, ini sering kita jumpai atau sering juga kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar ya, ada 3 gambar. Nah, di sini ada gambar sepatu. Maksudnya apa di situ? Kok ada gambar sepatu? Misalnya kalian
ingin membeli sepasang sepatu, ya. Nah, di sini ada dua toko, ya. Di toko sepatu A, harga sepatu tersebut itu Rp240.000. Sedangkan di toko B, nah yang bawah ini, itu harganya Rp245.000. Nah, beda ya harganya ya. Nah, sekarang toko mana kalian akan membeli sepatu tersebut jika kondisinya seperti pada gambar? Nah, coba kalian akan pergi kemana? Ke toko A atau ke toko B? Pasti jelas kemana? Jelas ke toko A, ya, karena harganya lebih murah. Meskipun dia hanya beda 5.000, ya, nah, orang-orang pasti akan pergi membeli ke toko yang lebih murah, ya. Jadi itu tadi yang namanya prinsip ekonomi, ya. Jadi usaha mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Tadi kan daripada di toko B yang harganya mahal, padahal cuma beda 5.000 ya. Nah, itu contoh dari prinsip ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Antara lain, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, kemudian menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, dan harus selalu hemat dengan biaya produksi. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Antara lain, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Kemudian menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen, memberikan layanan yang baik, dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama ada membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, membeli barang dengan kualitas yang bagus, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, kemudian setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, itu adik-adik ya untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas di sub materi yang kedua di bab 3. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada 3 hal pokok tadi adik-adik. Jadi kita belajar ada 3 hal pokok tadi. Yang pertama, kita belajar tentang tindakan ekonomi yang merupakan segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita sudah belajar tentang motif ekonomi, merupakan keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang ketiga, prinsip ekonomi itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi, orang melakukan tindakan ekonomi itu harus memiliki motif ekonomi dan prinsip ekonomi, ya, supaya yang dilakukan oleh manusia itu bisa maksimal, ya, supaya benar dalam melakukan tindakan ekonomi. Oke adik-adik, demikian pembelajaran di pertemuan hari ini, ya. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi setelah ini kalian mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp kelas, ya. Terima kasih untuk hari ini adik-adik. Tetap semangat belajar, ya. Jangan pernah kendor untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.